Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah ba'ad. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, terima kasih ya kepada adik-adik sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk kita sama-sama belajar tentang pertemuan 10 ya, pengolahan citra digital. Kali ini kita akan bahas tentang operasi morfologi. Ya, di dalam operasi morfologi itu hanya beberapa ya yang akan kita pelajari, yaitu operasi dilasi, erosi, opening, dan closing. Nah, adapun yang lain ini, operasi-operasi yang lain bisa kalian pelajari secara otodidak saja. Ya. Ibu ucapkan terima kasih ya kepada siapa ini yang sempat hadir, Anugrah Imada, Nuraski Amalia, Sekiatul Ramadan, dan Mulyanti Cipta Irja. Ya, semoga dengan hadirnya adik-adik sekalian bisa memberikan bekal untuk dapat mengerjakan tugas kelima nantinya. Ya, materi dan tugasnya Ibu sudah upload di Kalam, silahkan dicek nanti. Ya, untuk sekarang silakan kita sama-sama menyimak dulu penjelasan dari materinya. Dan kalau sudah ada MATLAB di laptopnya masing-masing, silahkan bisa langsung dipraktekkan sama-sama ya, supaya kalau ada yang error atau yang tidak bisa jalan operasinya, bisa ditanyakan langsung ke Ibu. Ya. Kita mulai dari definisi operasi morfologi. Nah, jadi apa itu morfologi? Morfologi itu adalah operasi yang umum dilakukan pada citra binar. Ya, sekali lagi citra binar itu adalah citra hitam putih. Ya, apa yang kita lakukan terhadap citra binar tersebut, yaitu kita ubah struktur bentuk objeknya. Ya, objek yang ada dalam citra kita mau ubah strukturnya. Nah, kalau kita ubah strukturnya berarti akan terjadi perubahan bentuk, ya, tapi tidak secara signifikan sekali kayak berubah macam dari manusia jadi hewan, bunga jadi hewan, tidak seperti itu ya. Maksudnya apakah cuma beberapa bagian yang akan kita lakukan operasi di dalam objek citra tersebut, ya, seperti itu. Nah, misalnya ini ada noise ya, noise pada citra objek daun, ada noise berupa warna hitam atau berupa efek berlubang di tengah objeknya. Nah, itu gimana caranya kita hilangkan noise tersebut? Nah, itu salah satu caranya bisa kita gunakan operasi morfologi. Nah, sehingga ketika diberikan operasi morfologi terhadap objek citra daun ini, maka noise berupa lubang di tengah citra daun ini bisa dihilangkan. Ya, seperti itu contohnya. Ya. Nah, jadi contoh lain dari aplikasi operasi morfologi itu bisa kita lihat dalam mendapatkan skeleton ya atau rangka dari objek yang kita inginkan, atau bisa juga untuk memperoleh bentuk struktur objek. Nah, misalnya bentuk bulat kah, atau mau ambil yang bentuk persegi saja kah, atau mau yang mengambil bentuk-bentuk tertentu aja. Nah, kemudian kita juga bisa menentukan letak objek di dalam citra. Nah, bisa juga untuk melakukan filter spasial, ya, filter secara tidak menyeluruh seperti itu. Nah, kemudian itu contohnya ya, ini contoh yang pertama. Ini contoh yang kedua. Nah, misalnya di dalam satu citra ini ada banyak objek yang kita lihat. Ada daun 1, daun 2, ya mulai lagi. Lari-lari lagi layarnya Ibu. Oke, sudah stop, jangan lari-lari lagi. Ya, ini ya, misalnya dalam satu citra ada banyak objek. Nah, objeknya berupa daun ini. Ada daun 1, daun 2, daun 3, dan daun seterusnya. Kan misalnya nanti kalau kalian melakukan penelitian, terus mengambil data secara langsung atau citra secara langsung, itu kan pasti terikut dengan objek-objek yang ada di belakang atau yang menjadi latar dari objek
yang akan kita ambil nantinya. Nah, itu salah satu cara untuk menghilangkan noise atau yang bukan yang ingin kita ambil dalam penelitian itu bisa menggunakan operasi morfologi. Nah, salah satunya ini kita lihat, misalnya ini kan daun-daunnya ini saling berdempetan ya. Nah, ini kalau dia berdempetan itu pada saat nanti dilakukan proses ekstraksi fitur, itu akan sangat berpengaruh nanti nilai fiturnya atau nilai cirinya ya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa kita pisahkan ini antara daun yang satu dengan daun yang lain. Nah, salah satu caranya menggunakan operasi morfologi. Nah, sehingga bisa kita pisahkan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Nah, cuman pasti ada kekurangannya. Apa itu? Ya pasti objek yang awalnya mungkin dia agak besar kita lihat di awalnya, ketika diberikan operasi morfologi dia menjadi lebih kecil. Nah, coba perhatikan ya, menjadi lebih kecil. Ya, kenapa dia menjadi lebih kecil? Ya supaya dia bisa berpisah dengan objek-objek yang lainnya. Nah, seperti itu. Jadi ada plus minusnya seperti itu. Nah, kemudian operasi morfologi bisa juga kita lakukan pada citra aras keabuan, tapi itu nanti dilakukan pada operasi-operasi yang lain lagi. Khusus untuk morfologi yang kita gunakan itu adalah citra binar ya, atau citra hitam putih seperti itu. Nah, kemudian masih ingat Ki konvolusi pertemuan sebelum mid test kemarin. Konvolusi itu adalah operasi untuk terhadap pixel ya yang menggunakan kernel ya, atau matriks, bantuan matriks lain seperti itu. Nah, di dalam morfologi juga seperti itu. Dia melibatkan kernel di dalam operasinya. Nah, ada berapa macam kernel di dalam operasi morfologi ini? Ada banyak macam ya. Ada yang bentuk matriks 3x3, ini juga 3x3, tapi beda key nilai binar di dalamnya. Kemudian ada juga matriks 2x2, ada juga yang berbentuk vektor, ya seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pengoperasian antara kernel dengan citra tersebut di dalam operasi morfologi? Ya, caranya agak berbeda dengan konvolusi, ya. Nah, kalau konvolusi itu kita fokus, kalau di morfologi kita fokusnya kepada hotspot yang ada di kernel, kemudian di hotspot ini kita pasangkan ke dalam citra yang kita mau operasi morfologikan, dan kemudian perpasangan untuk masing-masing pixelnya ini di antara kernel dengan citra itu tidak dibolak-balik lagi seperti di konvolusi. Kalau di konvolusi baris 1, kolom 1 di dalam kernel dipasangkan dengan baris terakhir dan kolom terakhir yang ada di citra asli. Nah, kalau di morfologi itu berurutan aja. Yang pertama dipasangkan dengan yang pertama, yang kedua dipasangkan dengan yang kedua, yang ketiga juga begitu, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian sebelum kita masuk ke beberapa jenis dari operasi morfologi, kita flashback dulu tentang dasar matematika yang bisa kita gunakan dalam operasi morfologi ini. Nah, jadi dalam operasi morfologi itu akan menggunakan teori himpunan, ya. Ada himpunan intersection, ada himpunan gabungan, ya. Begitu juga dengan operasi logika. Apakah logika OR, logika AND, dan seterusnya. Untuk teori himpunan, saya kira adik-adik masih ingat ya, contohnya seperti ini. Ada himpunan A, kemudian ada beberapa elemen yang menyusun dari himpunan A tersebut. Nah, elemennya inilah yang akan kita jadikan dia sebagai posisi baris dan kolom di dalam matriks suatu kernel atau matriks citra asli, seperti itu. Jadi di sini dia setiap elemennya tulisnya seperti ini, 1,1, 1,2, 1,3, dan seterusnya. Ini menunjukkan
posisi baris dan kolom, ya. Nah, kemudian ya seperti itu. Kemudian kita lihat contoh yang pertama untuk himpunan apa ya, union ya atau gabungan. Nah, misalnya ada himpunan A, terus ada juga himpunan B. Kita mau gabung. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada himpunan A. Himpunan A bentuk kernel matriks saja ya. Bentuk matriksnya itu seperti ini. Nah, yang kita lihat di dalam matriks itu adalah, kan ini citra binar. Yang kita ambil sebagai elemen itu adalah yang bernilai 1. Nah, ini. Jadi, di mana posisi yang bernilai 1, maka itulah yang kita ambil sebagai elemen. Nah, misalnya 1 yang pertama ini, posisinya berada di baris keberapa, kolom keberapa. Saya mau tanya siapa ya? Mulyanti, saya mau tanya Mulyanti. Mulyanti, 1 yang pertama ini dia posisinya di mana? Baris berapa, kolom Di berapa? kolom kedua baris pertama. Iya, baris 1, kolom pertama. Jadi, elemen yang pertama kita tulisnya 1,2. Ya, udah benar Mulyanti. Selanjutnya Mulyanti, di bawahnya apa lagi? Kolom kedua baris kedua, Iya, kolom ketiga baris Mulyanti. kedua. Ya, Mulyanti kalau bisa usahakan sebut baris dulu. Ya, posisi baris Iya. dulu, baru kolom. Nah, ulangi. Kalau yang kedua? Baris kedua, kolom kedua, Iya, baris jadi kedua, kolom 2,2. ketiga. Iya, Iya. jadinya 2,3. Oke, jadi udah paham ya Mulyanti? Yang lain juga begitu? Iya, jadi untuk selanjutnya itu menunjukkan posisi elemen tersebut ya. Baris kelima, kolom kedua. Nah ini, jadi sudah tahu Mita dari mana asalnya ini? 1,2, 2,2, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan matriks B. Yang kita ambil itu adalah yang bernilai 1 pada citra binar. Nah, nilai 1 yang pertama ini berada di mana? Siapa lagi? Saya mau tanya ya. Saya mau tanya Reski Amelia. Coba Reski. 1 yang ini berada di mana, Dek? Halo Reski. Ada Ji? Reski, oh Reski. Ai, enggak anu Ki, enggak menjawab. Zakia mau. Zakia, ada Zakia? Halo Zakia. Ai, tidur semua Ki ini. Atau jaringannya enggak bagus ya. Saya mau tanya siapa lagi? Aditya. Coba Aditya. Halo Aditya. Halo Aditya. Udah ada Aditya? Sendirian Ibu di sini sama Mulyanti. Ada Bu. Oh, ada Firman ya. Coba Firman. 1 ini berada di mana deh posisinya? Firman? Baris keberapa, kolom keberapa? Dia baris pertama, kolom pertama, Bu. Iya, jadinya 1,1 ya. Iya. 1 selanjutnya berada di mana? Baris pertama, kolom kedua, Bu. Iya, jadinya 1,2. Ya, ini salah ini. Ini salah, ini salah. Harusnya 1,2 ya. Ya, iya, tak coretkin nanti di dalam filenya. Ini jadi 1, ini 2. Selanjutnya 2,2 ya. Begitu seterusnya ya, 3,3, 4,2 dan 5,1. Oke, jadi Firman sudah paham ya dari mana ini berasal? Iya, oke. Nah, selanjutnya kita mau gabung. Nah, masih ingat bagaimana operasi gabungan pada teori himpunan? Masih ingat, Ki? Ya, tinggal digabung aja ya. Yang ada di A kita gabung di B, yang ada di B kita gabung di A, sehingga totalannya itu nanti menjadi himpunan baru, namanya himpunan C. Cuman tidak boleh ada yang berulang ya. Misalnya di sini 1,2, di sini juga tadi ada 1,2. Nah, cukup 1 kali saja kita tulis nanti di himpunan anggota dari himpunan C ya. Jangan berulang
Nah, jadinya seperti ini. Ini kita ambil dari yang terkecil, yaitu 1,1, maka berada di sini. Lalu 1,2, lalu apalagi 2,2, lalu apalagi 2,3, lalu apalagi 3,2, lalu apalagi 3,3 di sini ada, di sini juga ada, tapi cukup satu kali saja ditulis. Ya, begitu seterusnya sampai anggota yang terakhir adanya di sini. Setelah ini dan ini. Nah, jadi gabungannya jadinya seperti ini untuk himpunan C. Kemudian kita lihat, jadi ini asalnya dari sini ya, yang nilai 1 tadi kita gabung. Jadi boleh juga secara citra kita lihat ini digabung dengan ini, maka ini kan pada dasarnya hampir mirip gitu dengan yang di B, tinggal ditambahkan atas dan bawahnya ini, di sini dengan di sini. Seperti itu. Nah, jadinya operasi gabungan ini kalau kita lihat dia secara citra dia menjadi lebih banyak ya angka satunya atau nilai elemennya ya. Jadinya dia efek citranya nanti dia akan menjadi semakin besar atau melebar atau semakin tebal seperti itu untuk operasi union. Nah, selanjutnya intersection atau irisan. Masih ingat bagaimana teori irisan dalam himpunan? Yang jadi operasinya itu hasil operasi intersection-nya itu adalah yang sama ya antara A dan B. Yang mana yang sama maka itu yang diambil. Itu namanya intersection. Kita lihat ini 1,2 harusnya. Adakah yang sama di A dengan B? Ini 1,2 ya. Ada yang sama di A dengan B? 3,3 Bu. 3,3 sama. 1,2 dulu. Ya, yang ini dulu, baris 1 dulu. 1,2 dengan 1,2. Ini 1,2 ini, salah ini. Iya, jadi sama ya 1,2. Maka di posisi 1,2 kita ambil di sini. Nah, ini juga salah, harusnya dia jadi 0. Kemudian dilanjutkan 2,2, adanya di sini. Ya. Selanjutnya yang mana lagi yang sama? 3,2 Bu. 3,3. 3,3 ya. Jadinya di sini 3,3. Selanjutnya baris 4. 4,2. Iya, 4,2. Oke. Baris 5 enggak ada. Ya. Iya. Jadi yang kita ambil itu adalah yang ini salah ya. Ini harusnya yang tidak sama itu kita jadikan dia 0. Ini 0, ini 0. Ini 0, 0, 0, 0. Nah, jadi yang berwarna cuma yang berwarna biru ini yang kita berikan nilai 1. Ya, jadi hasil intersection-nya cuma ada 4 elemen. Ya, ada di 1,2, 2,2, 3,3, dan 4,2. Salah lagi nih. Harap maklum ya, soalnya buku ini ditulis oleh manusia, jadi pasti tidak ada yang sempurna. Ya, bisa dipahami untuk intersection. Jadi kalau kita lihat secara citra, coba perhatikan kalau secara citra hasilnya jadi lebih apa? Lebih kecil ya, lebih kecil, lebih tipis ya. Efeknya nanti seperti itu untuk operasi intersection. Nah, selanjutnya bukan operasi, himpunan ya, sama di operasi intersection. Selanjutnya komplement. Komplement. Ya, komplement itu adalah semua yang tidak ada di dalam anggota A ya, kalau A komplement. Jadi elemennya itu adalah semua yang tidak ada di elemen A. Nah, maka kita lihat ini ada ya, ini ada elemen A, kemudian ini adalah A komplementnya. Jadi tinggal dibalik aja ya. Yang tadinya dia bernilai 1 diubah jadi 0. Yang tadinya dia 0 diubah jadi 1. Nah, maka kebalikannya ya, atau negasinya atau komplementnya. Kalau secara citra kita lihatnya dia jadinya bagaimana? Ya, yang tadinya dia menjadi objek, kini dia menjadi latar. Yang tadinya dia latar, sekarang dia menjadi objek. Nah, seperti itu. Itulah pengertian dari operasi komplement. Nah, selanjutnya ada juga operasi selisih, ya, selisih dua himpunan. Artinya, misalnya himpunan A kita selisihkan dengan himpunan B, itu sama artinya dengan ini. Himpunan A kita intersection dengan B komplement. Nah, jadi caranya gimana? Cari dulu komplementnya B ini.
cari dulu komplemennya B, baru kita iriskan Q dengan himpunan A. Seperti itu. Nah, misalnya ya seperti ini. Ini ada himpunan A, ini himpunan B, kita mau selisihkan. Jadi caranya cari dulu komplemennya ini B. Jadi semua yang bernilai 0 ini kita ubah jadi 1, yang 1 kita ubah jadi 0. Lalu kita iriskan ke himpunan A. Nah, jadinya seperti ini. Ya, agak lari-lari sih memang Ibu Kodam. Ya, pengertiannya seperti itu. Jadi ini dulu kita komplementan, ya. Saya kasih kecil supaya tampak semua. Oke, nah ini kita ubah menjadi 1 semua ini, ya. Silakan diubah ini yang 0 jadi 1, yang 1 jadi 0. Kemudian cari Q yang samanya dengan A. Kita lihat dulu yang di baris pertama. Adakah yang sama posisi satunya di A dengan posisi satunya di B? Ini kita ubah jadi 1 ya. Yang ini. Ada yang sama di sini dengan di A? Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada, jadi yang baris 1 itu tidak ada hasilnya. Nah, maka dia kosong. Kita pindah ke baris kedua. Ini berubah jadi 1, ini 0, 1, 1, 1. Adakah yang sama posisi satunya dengan di A? Ini 1, ini 1, 1, 1. Ada yang sama? Ini ya, baris 2, ya, baris 2 kolom 3. Ini. Di satu yang ini sama dengan satu yang di sini. Ya. Ya, jadi posisi baris 2 kolom 3 ada di sini, di hasilnya di himpunan C. Sekarang kita lihat di baris ketiga, adakah yang sama 1, 1, 1, 1 di bagian komplemen B? Ada ya, di sini sama di sini. Ada, Bu. Ya, kolom 2 dengan kolom 4. Nah, ininya kurang, harusnya di sini 1. Nah, jadinya di sini 1 gitu ya. Selanjutnya baris 4. Nah, ini 1, 1 kita komplementkan ke ini jadi 1, 1, 1, 1. Adakah yang sama dengan yang di A? Ada ya, di kolom ketiga ini. Ya. Nah, jadi di kolom ketiga kita isi 1. Selanjutnya baris kelima. Nah, ini kita ubah dulu. Ini 0, yang lainnya jadi 1. Ada yang sama dengan di A? Sama ya, ini di kolom kedua. Nah, jadi kolom kedua kita isi 1. Nah, jadi hasilnya di himpunan C, A selisih B hasilnya seperti ini. 1, 1, 1, 1, 1. Ya, efeknya dia kalau kita selisihkan A dengan B jadinya lebih sedikit ya, atau lebih kecil. Nah, begitu juga selisih B dengan A. Jadi A-nya dulu kita komplementkan, baru di intersection dengan himpunan B. Nah, ini kalau kita komplementkan yang semua bernilai 0, kita ubah jadi 1. Nah, ini juga 1. Dan seterusnya 1. Yang lainnya ini jadi 0. Nah, kemudian yang sama dengan apa? Di B yang mana? Yang mana? Yang sama dengan yang di B. Ini ya, yang pertama dan yang terakhir. Ini komplemennya A. Yang pertama dan yang terakhir. Baris pertama dan baris terakhir di kolom 1. Sementara yang lain tidak ada yang sama. Tidak ada ya? Atau ada? Tidak ada ya? Iya, jadi cuma ini dan ini. Maka hasil dari B selisih A cuma di sini sama di sini. Baris 1, kolom 1, baris 5, kolom 1. Jadi cuma 2 elemen. Bisa dipahami untuk selisih? Bisa ya?
Nah, kita lanjut ke refleksi. Refleksi itu menyatakan pencerminan, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini ada himpunan A. Bagaimana refleksi dari A itu hampir mirip dengan operasi konvolusi, ya. Yang tadinya dia di paling pertama, kolom pertama misalnya, ya, dia akan menjadi yang terakhir. Nah, jadinya di sini dia. Begitu juga di sebelahnya, dia akan menjadi yang berikutnya di sini. Terus yang ini berpindah ke kanan, yang kanan ini berpindah ke kiri. Terus yang di bawahnya ini kan tidak ada mil lagi, jadi tidak ada juga di bagian atas ini. Jadi yang menjadi titik pusat itu yang di tengah sini, itu tidak berubah sama sekali. Nah, jadinya seperti itu untuk refleksi, hampir sama dengan konvolusi. Kita kayak pencerminan kemudian dibalik gitu. Nah, kalau dia pencerminan kan dia harusnya dari sini ke sini, tapi karena dibalik jadinya dia di sebelah kanan seperti ini, ya. Kita lihat contoh lainnya. Nah, bisa juga ini contoh lain, ya, translasi digabung dengan translasi. Nah, ini translasi maksudnya berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu geometrik. Ya, kita misalkan ini ada himpunan A, kita mau translasikan dia sebanyak 2,1, berarti mau dipindahkan sebanyak 2 baris ke bawah dan 1 kolom ke kanan. Nah, jadinya ini akan berpindah 2 baris ke bawah. Jadi yang tadinya di posisi 2,2 ditambahkan 2,1, jadinya berapa tuh? Posisi baris 2,2 ditambah 2,1, jadinya baris 4 kolom 3. Nah, jadinya dia di sini. Begitu juga di sebelahnya nih. 2,3 ditambah dengan 2,1 jadinya 4,4. Jadinya di sini. Begitu juga dengan yang di bawahnya ini. Ya, itu kalau translasi, ya. Nah, selanjutnya operasi nalar, ya, saya kira ini adik-adik masih di luar kepala nih, ini ya, untuk logika N dengan logika OR. Masih ingat Jito, kalau logika N dia akan bernilai benar kalau kedua inputannya bernilai benar. Selain dari itu, kalau ada yang satu saja yang bernilai salah, maka yang lainnya jadi salah atau nol. Kebalikannya OR. Kalau OR, dia akan bernilai 1 kalau cukup salah satunya aja yang bernilai benar. Ini. Karena kapan dia salah? Ketika kedua inputannya dia bernilai salah. Maka dia diberikan nilai 0. Nah, kalau not, ya kebalikan, negasi. Ya, kalau inputannya 0, outputnya jadi 1. 1 jadi 0. Kalau XOR dan NAND, ya silahkan dilihat saja nanti ya. Ini Ibu tidak terlalu bahas karena ini mata kuliah logika. Yang kita lihat itu ininya aja, efek citranya aja. Ya, misalkan ini ada citra A, ini citra B. Kalau kita komplementkan citra A ini, maka yang tadinya putih menjadi hitam, yang tadinya hitam menjadi putih. Nah, kemudian kalau N itu menandakan dia operasi intersection, ya, irisan. Jadi kita iriskan antara A dengan B. Ya, kita lihat di posisi mana dia sama, ya, objeknya. Kita lihat ini abu-abunya abu putih, ya, abu-abu, putihnya ada di sini, B-nya juga ada di sini. Maka hasil intersection-nya di sini. Yang dilalui oleh A, yang dilalui juga oleh B. Maka hasil intersection-nya seperti ini. Ya, kalau XOR, ya, XOR antara A dan B itu kebalikan dari intersection antara A dengan B, ya. Nah, jadinya seperti ini. Ya, tinggal dibalik warnanya. Ya, seperti itu. Kemudian OR AB, kalau OR itu sama dengan operasi gabungan, ya, digabung semua objek yang ada di citra A dengan objek yang ada di citra B. Jadinya seperti ini. Kemudian not NAB, ya kebalikan dari ini. Jadinya seperti ini. Kemudian not XOR AB, kebalikannya saja dari ini. Nah, tinggal dibalik warnanya. Not OR AB, kebalikan dari ini. Nah, seperti itu secara citra. Nah, sekarang
kita masuk ke operasi yang pertama, namanya operasi dilasi. Ya, jadi dilasi itu adalah operasi dalam morfologi yang efeknya itu nanti memberikan efek pelebaran. Ya, apa yang diberikan efek pelebaran itu terhadap piksel yang bernilai 1. Nah, jadi yang piksel yang bernilai 0 tidak akan diberikan atau tidak dioperasikan, seperti itu. Adapun rumusnya seperti ini, A dilasi B itu sama dengan kita refleksikan dulu B, lalu diiris dengan A, seperti itu. Kita lihat contohnya ya, misalnya seperti ini, ada himpunan A, ada himpunan B, kita mau dilasikan A dilasi B. Nah, jadi rumusnya itu masing-masing elemen yang ada di A, ini elemen yang pertama, kita jumlahkan dengan semua yang ada di B. Nah, dijumlahkan nih 2,2 tambah minus 1,0, 2,2 tambah 0,0, 2,2 tambah 1,0. Nah, begitu juga dengan elemen selanjutnya. 2,3 kita pasangkan, kita jumlahkan dengan semua yang ada di B. Nah, jadinya seperti ini. Begitu juga 2,4, begitu juga 3,2, dan seterusnya sampai 4,3. Nah, cara menjumlahkannya ya kita ikuti saja posisi masing-masing. Ya. 2 ditambah dengan minus 1 hasilnya 1. Toh 2 tambah minus kan jadinya dikurang. 2 kurang 1 jadinya 1. 2 tambah 0 jadinya 2. Nah, jadi hasil penjumlahan 2,2 dengan minus 1,0 adalah 1,2. Begitu juga selanjutnya, tinggal kita jumlahkan aja ya. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 0, 2. Jadinya dia 2,2. Begitu seterusnya sampai di sini. 4 tambah 1, 5. 3 tambah 0, 3. Jadinya 5,3. Nah, langkah selanjutnya kita ambil saja 1 kalau ada yang double. Ya, yang double itu misalnya yang mana? 2,2 ini double. Jadi cukup kita tulis dia 1 kali. Jadi untuk langkah selanjutnya kita urutkan dia dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian jangan ulangi jika sudah disebutkan di awal. Ya, seperti itu. Jadi tidak ada anggota himpunan yang berulang. Cukup 1 kali saja ditulis. Ya. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi 1,2, 1,3 kita lihat berapa elemen ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, jadinya 13 elemen. Jadinya hasilnya seperti itu. Kita lihat kalau dia secara matriks ya atau secara citra yang kita operasikan tadi itu ini dilasi. A ini 2,2, 2,3 sampai 4,3 itu dia di sini. Ini 2,2, 2,3, 2,4, 3,2, 3,3, 4,3 dan 4,2. Nah, sementara yang B ini adalah kernelnya. Ya, posisinya ada di ini dia namakan key dirinya posisinya itu minus 1,0, lalu ini 0,0, lalu ini 1,0. Nah, kemudian ketika kita dilasikan key antara citra A dengan citra B, jadinya seperti ini. Bertambah key elemennya. Nah, jadinya terjadi efek pelebaran, ya. Pelebaran atau penebalan terhadap citra hasil dilasi antara A dengan B. Seperti itu. Atau citra A kita dilasikan, dia didilasikan dengan kernel, ya, kernel yang ada di dalam operasi dilasi. Jadinya seperti ini. Bisa dipahami untuk operasi dilasi? Kita lihat listingnya ya untuk operasi dilasi. Nah, ini dia berupa function. Jadi kita panggil dia nanti di dalam command prompt. Ada berapa parameter ketika dia dipanggil? Ada 4. Yang pertama ada citra asli yang kita mau operasi dilasikan. Kemudian diikuti dengan kernelnya. Lalu sebutkan di mana koordinat pusat piksel pada kernelnya. Ya, pada kernel H-nya. Ditulis di mana pusat piksel kernel untuk posisi X itu kolom, ya, posisi kolomnya dan posisi barisnya seperti itu. Nah, kemudian kita lihat ini, ya, dilasi di dalamnya
menggunakan rumus apa tadi, intersection ya, ditambah dengan refleksi. Nah, jadinya seperti ini. Nah, cara menjalankannya di dalam command prompt ini bisa kita gunakan matriks yang sederhana dulu untuk melihat apakah hasilnya ini benar atau tidak ya. Jadi kita copy dulu ini matriks F-nya ke dalam command prompt di MATLAB. Bagaimana clear screen kalau di MATLAB ya? Ibu lupa nih. Oh, itu mungkin ya. Sudah. Clear screen. Ibu lupa nih di MATLAB. Oh, bukan ini yang saya maksud. Nah, nantilah. Kita lihat dulu sini ya. Nah, ini matriks F. Kita lihat ini posisi nilai pixel satunya ada di sini sama di bawah ini ya. Nah, kemudian kita tulis juga kernel H-nya. Nah, ini kernel H-nya itu 010 111 010. Berarti dia terdiri atas berapa baris, berapa kolom ini? Siapa yang tahu? Kernel H-nya berapa baris, berapa kolom dia? 3 baris, 3 kolom. Iya, 3 baris ya. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3. Kolom 1, 2, 3. Jadinya 3 baris, 3 kolom. Selanjutnya kita berikan dia efek dilasi. Nah, dilasi kita panggil, oh ini dia tidak sebutkan di titik pusat kernelnya. Nah, kalau seperti ini dia tidak dipanggil di titik pusat kernelnya, tidak ditentukan, maka dia otomatis menuju ke paling tengah dari kernel tersebut. Nah, jadinya di mana? Baris 2, kolom 2. Jadi, adanya di sini. Nah, jadi cara pemanggilannya, kebetulan Ibu sudah ada dilasi di sini ya, ini. Ada dilasi.m. Jadi tinggal dipanggil aja functionnya. Jadinya hasilnya seperti ini. Jadinya lebih banyak ya, lebih tebal. Itu kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat. Ini kalau secara gambar, saya bikin di sebelahnya ini saja ya. Kita bikin apanya, kernelnya di sini. Apa? Berapa tadi? 010 ya. 0, 1, 0. Ini kernelnya ya. 1, 1, 1, kemudian 0, 1, 0. Jadinya titik pusatnya itu dia ada di sini. Nah, kemudian kita lihat ini bentuk kernelnya itu dia berbentuk seperti ini. Berbentuk plus ya, atau kayak jumlah gitu. Nah, kemudian titik pusat di kernel ini kita pasangkan dia ke nilai pixel 1 yang paling pertama yang ada di citra asli. Berarti adanya di sini ya. Jadi ini kita tempel dia ke sini. Jadinya bentuknya seperti ini. Kita ikuti bentuk kernelnya. Nah, kalau dilasi itu kalau sudah sama nilai pixelnya ini sudah sama, dia tidak diganggu, tidak diubah. Yang diganggu itu, yang diubah itu yang berbeda ini. Di sini dia 0, di sini dia 0, padahal di kernel di sini 1, maka 0 yang di citra asli ini kita ubah jadi 1. Jadi di sini jadi 1, di sini jadi 1. Nah, gitu caranya kalau dilasi. Ya, ini titik pusatnya. Nah, setelah selesai di sini, berpindah lagi di sini. Di satu yang kedua di citra asli. Nah, kita tempelkan lagi kernelnya. Nah, jadinya ada yang berubah di sini? Ada yang berubah? Ada, ya. 0 yang di atas ini diubah menjadi 1. Nah, begitu juga di sebelahnya ini. Kita tempelkan lagi kernelnya. Nah, ada yang diubah? Ada, ya, yang di atas ini. Begitu juga satu yang terakhir di baris pertama ini yang ada di citra asli. Baris ketiga sih sebenarnya, cuman dia berada di sini, ya. Kita pasangkan dengan kernelnya.
Nah, jadinya seperti ini. Adakah yang berubah? Ada, yaitu 0 yang di atas dengan 0 yang di kanan. Nah, jadinya dia jadi lebih banyak ya nilai piksel satunya. Nah, ini baru baris yang pertama ini. Begitu juga dengan baris kedua selanjutnya. Kita tempelkan lagi kernelnya. Adakah yang berubah? Ada, kiri dan bawah. Nah, begitu seterusnya. Oke, kita ke sini, ada yang berubah? Kalau dia di sini kernelnya ada yang berubah? Halo, ada yang berubah? Halo, kalau di sini nih posisi kernelnya ada yang berubah di sini? Tidak ada ya? Tidak ada. Ya, tidak ada. Kenapa? Karena sudah bernilai 1 semua. Toh? Nah, begitu juga di sini. Ketika kernelnya kita pasangkan di sini, ada yang berubah di sini, di sini, di sini, dan di sini? Tidak ada. Ya. Kembali. Terus ke sini, ada yang berubah di sini, di sini, di sini, dan di sini? Ada, Bu. Iya, yang sebelah kanan, ya? Iya, sudah. Selesai itu, kita ke sini lagi. Ada yang berubah? Ada, ya, di bawah. Ada. Nah, kalau di sini, di bawah. Kalau di sini? Bawah. Iya, kanan dan bawah. Kalau dia di sini? Atas, kiri, bawah. Atas, kiri, Kalau dia bawah. di sini. Ya, kalau di sini? Atas, kanan, bawah. Kanan, Nah, bawah. sudah. Iya. Jadinya citranya hasilnya seperti ini. Jadinya lebih banyak ya nilai piksel satunya. Jadinya dia terjadi efek pelebaran atau penebalan. Nah, itu fungsinya operasi dilasi. Nah, kita lihat hasilnya di MATLAB ini ya. Jadinya lebih banyak nilai piksel satunya. Itu operasi dilasi secara matriks ya. Bagaimana kalau secara citra? Kita coba ya. Ini ada matriks matriks kernel dengan posisi hotspotnya, perhatikan ditentukan dia di sini di posisi 1,2, hx-nya 2, hy-nya 1. Kita panggil kalau dia secara citra ya, close all namanya. Close all. Apa nih efeknya? Kirain bersih layarnya, ternyata enggak. Kita panggil ini citra aslinya, namanya bravo.png. Enter. Close all itu kalau ada figur yang terbuka, maka dia tertutup. Oke, ada lagi masalah. Selanjutnya kita panggil, tunggu, ini Bravo ini dia adalah citra grayscale. Jadi kita konversi dulu menjadi citra apa ini? Kalau IM2BW. Siapa yang tahu? Dikonversi dia dari grayscale ke mana? Citra apa? Apa yang masih ingat IM2BW? Halo, yang 9 orang, 8 orang. Ikmar. Halo Ikmar. Saya tidak menjawab. Mega. Ada Mega? Tidak menjawab juga. Aditya. Ainun. Halo, halo. Tidak ada orang kah? Tidur semua nih. Halo. Hadir, Bu. Iya, cuma Firman aja yang menjawab dari tadi. Iya. Iya, apa itu IM2BW? Siapa tadi? Suara perempuan? Saya, Bu. Oh, Ainun. Binary. Ya. Kayak citra biner. Binar ya. Oke, jadi Bravo ini dia citra grayscale. Sebelum kita operasi dilasikan, dia harus dalam bentuk citra binar dulu. Maka kita konversikan dulu dia ke binar. Jadi IM2BW.
dalam kurung panggil variabel baca citranya tadi, lalu tentukan skala atau level konversinya, ya, kemudian enter. Nah, maka akan didapatkan citra variabel BW dengan tipe data logical, artinya dia sudah biner. Ya, perhatikan ini yang Bravo dia masih dalam bentuk grayscale karena kita lihat dimensinya sudah 2 dimensi, tapi masih bertipe data integer, ya, belum logical. Nah, kemudian selanjutnya kita panggil kernelnya. Ya, H sama dengan once. Apalagi artinya itu H sama dengan once? Dalam kurung 4. Kalau zeros itu kita memberikan nilai 0. Kalau once memberikan 1. nilai 1 pada vektor 4. Ya. Kita lihat dulu H. Belum. Nanti dia berubah ini. Nah, jadinya H seperti ini. Oh, 4 kali 4. Ya, 4 kali 4. Terus isinya itu satu semua. Kita buka dulu. Bukan vektor ya, tapi matriks. Matriks 4 kali 4. Mana nih? Nah, ini. Ya. Jadi H sama dengan once dalam kurung 4, artinya kita memberikan nilai 1 pada matriks 4 kali 4. Nah, jadinya seperti ini. Ya. Paham Maki ini? H sama dengan once 4. Selanjutnya kita operasi dilasikan. Dilasi BW, H. 2 parameter aja yang kita panggil. Citranya sama kernelnya. Lalu untuk menampilkannya langsung kita gunakan imshow. Ya, jadi kita gabung saja perintahnya. Ini kalau seperti ini dia dalam kurung dulu yang dia selesaikan, baru yang di luarnya. Nah, seperti ini. Kita jalankan. Nah, jadinya seperti ini. Ini kita nggak tahu ya citra aslinya kayak gimana. Jadi coba kita tampilkan dia pakai subplot. Subplot 1 baris 2 kolom. Di posisi pertama saya mau tampilkan citra asli. Berarti apa? Bravo atau BW. BW aja ya yang sudah dikonversi. BW tapi sebelum ke sini ya enggak masalah lagi. Ini citra asli. Kita berikan dia title citra asli. Nah, ini ya, ini citra asli, saya minimize. Kita jalankan dulu durasinya atau langsung saja, langsung aja ya, subplot, toh, tapi di posisi kedua. Di posisi kedua kita tampilkan hasil operasi dilasinya. Dilasi dalam kurung BW, H. Kita tutup. Lalu title-nya itu citra hasil, citra dilasi aja, citra dilasi. Enter. Masih busy, oke kita lihat. Nah ini hasilnya, ya. Ini citra asli. Ketika kita berikan dia operasi dilasi, jadinya lebih apa? Lebih tebal, ya, lebih jelas kelihatan tulisannya. Kalau citranya berupa teks, nah, jadinya seperti ini. Bisa dipahami untuk operasi dilasi? Bisa ya? Ibu. Oke. Selanjutnya kita lanjut. Nah, ini perbandingan antara kernelnya. Nah, kalau kernel 4 kali 4 hasilnya seperti ini. Kalau kernel 7 kali 7 semakin apa dia?
Jadi kesimpulannya semakin besar matriks kernel yang digunakan pada operasi dilasi, maka semakin tebal ya hasilnya, efek penebalannya pada operasi dilasi. Seperti itu. Nah, kita masuk ke operasi yang kedua, namanya adalah erosi. Erosi. Nah, kalau erosi itu kebalikan dari dilasi. Kalau dilasi dia mempertebal, kalau erosi dia memperkecil, ya, atau mempertipis struktur dari citra. Nah, karena dia mempertipis, jadinya dia pakai operasi kurang atau selisih, ya. Nah, erosi listingnya bisa kita lihat di sini, erosi.m. Kita lihat dulu secara matriks ya. Ini ada matriks F. Nah, kalau kita gunakan matriks kernel H, ini pusatnya dia di sini. Kita pasangkan dia ke satu yang pertama di F. Kalau dia didilasikan itu, saya gambar dulu ya. Ini kan dia kernelnya berbentuk seperti ini ya, memanjang aja. Cuman dia titik pusatnya di tengah sini. Jadi yang titik pusat di kernel ini kita pasangkan di satu yang pertama di citra asli. Nah, kalau dilasi kita berpusatnya itu di sini, yang di titik pusatnya. Kalau dia sama, itu dia diubah jadi 0. Ini 1 sama dengan titik pusatnya di kernel sama, maka dia diubah jadi 0. Nah, seperti itu kalau erosi. Selesai di sini, dia berpindah lagi ke sini. Nah, apakah satu ini sama dengan titik pusat di kernel? Sama, jadinya diubah jadi 0. Begitu juga yang di sini. Ya, sama Ki, ya. Satu yang di sini dengan titik pusat di kernel, maka ini diubah jadi 0. Nah, begitu juga dengan yang di secara keseluruhan ya, secara keseluruhan maksudnya. Kalau dia tidak sama dengan semua yang ada di kernel, maka yang kita operasikan itu diubah. Ini diubah, ini diubah. Ya, karena tidak sama Ki. Bentuknya yang kita pasangkan tadi dengan yang di kernel. Ini kan dia 111. Maka di citra asli itu kalau mau dia tidak berubah, maka dia harus 111. Tapi karena dia di sini 0, tidak sama, maka yang di titik pusat ini kita ubah jadi 0. Nah, kita lihat yang satu yang berikutnya ini. Yang ini. Ini dia kan strukturnya 111 sama dengan kernel toh. Maka satu yang ini dia berubah atau tidak? Tidak, ya, karena sama Ki bentuknya dengan kernel. Nah, jadi ini tidak diganggu-gugat, tidak diapa-apakan. Berpindah ke sini. Nah, berpindah ke sini dia strukturnya adalah 110. Berbeda toh dengan yang kernel, maka satu ini diubah jadi 0. Begitu juga di sampingnya nanti ini. Ini dia 110, sementara kernelnya 111. Jadi titik pusatnya kita ubah jadi 0. Nah, begitu juga dengan satu yang terakhir ini. Ini strukturnya 110, maka satu yang ini diubah jadi 0. Jadinya nanti kalau dierosikan, jadinya sisa yang mana? Yang 1, yang bernilai piksel 1. Cuman ini. Toh? Nah, jadi hasil erosinya nanti dia begini. Ini G-nya cuman 1 di sini. Ya, nilai piksel satunya cuman ada di sini. Kenapa? Karena yang sama persis dengan kernel ya cuma berada di posisi ini tadi, yang di tengah ini tadi. Ya, yang 111 itu tidak diganggu-gugat. Nah, seperti itu kalau erosi. Kita lihat secara citra. Kalau secara citra, nah ini ya. Jadi erosi itu dia mencari mencari elemen yang sama persis dengan kernelnya. Elemen penstruktur dari kernel yang ada di citra asli. Nah, jadinya seperti ini. Ya, secara citra. Itu kalau erosi. Jadinya dia lebih kecil dari sebelumnya. Tadinya nilai satunya ada 7, ketika dierosikan sisa 1. Seperti itu.
Nah, kalau secara citra, kita pakai citra daun. Oke, nggak masalah. Selanjutnya kita cek dulu daun ini dia daun. Nah, dia masih dalam bentuk apa ini? Kalau 3 dimensi integer. Berarti dia citra apa daunnya ini? Hah? Citra? RGB, Bu. Iya, RGB. pintar. RGB. Siapa yang menjawab? Siapa yang menjawab tadi? Mega. Mega Aspirawati Dares. Oke, Mega ya, pintar Mega. Jadi ini citra daun dia masih dalam bentuk citra RGB. Nah, kita konversi dulu ke binary. Caranya pakai yang tadi, BW, IM to BW. Boleh seperti itu. Ya, langsung aja. Kita konversi dulu ke binary. Jadi jangan lupa ya. Jadi nanti kalau ada yang error, biasanya itu dia lupa konversi key dulu. Citranya masih dalam bentuk RGB, masih dalam bentuk grayscale, belum binary, dia operasikan. Nah, sudah. Kita cek kembali BW, mana BW ini? Ya, sudah menjadi logical. Berarti dia sudah jadi binary, citra binary. Selanjutnya kita panggil kernelnya. Sama, H sama dengan ones 4. Ini ya, H sama dengan ones 4. Setelah itu kita panggil operasi erosi ya dengan 2 parameter yaitu citra binary yang kita mau erosikan dan kernelnya. Nah, setelah itu kita tampilkan. Yang kita tampilkan yang pertama itu citra aslinya dulu ya. IM show BW. Nah, ini citra asli daunnya ya. Selanjutnya kita tampilkan yang kedua hasil erosinya. Nah, langsung aja di sini kita panggil variabel apa? Citra hasil erosinya. Variabel G ya. Terus judulnya kita berikan erosi. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini hasil erosinya. Perhatikan ya. Tadinya dia saling berdempetan, terus bentuk objeknya agak lebar. Ketika dia dierosikan, dia semakin kecil ya. Akhirnya dia terpisah. Ya, meskipun masih ada satu yang masih melengket, akhirnya berpisah ya antara objek yang satu. Intinya erosi itu memberikan efek memperkecil ya pada objek citra binary seperti itu. Bisa dipahami untuk erosi? Saya. Selanjutnya, nah ini perbandingan kalau kernelnya semakin besar. Nah, jadi kalau semakin besar ukuran matriks kernel yang kita gunakan pada operasi citra, maka citra hasil erosinya juga semakin kecil, bertambah kecil. Ya, seperti itu kesimpulannya. Lanjut ke operasi ketiga. Namanya adalah, ini boleh juga kita balik dia. Tadinya dia putih, kemudian kita ubah jadi hitam, boleh seperti itu. Caranya pakai ini. Apa namanya? Dikomplementkan, dibalik ya. Ini not BW. Ya, jadi komplement itu kita tambahkan saja not BW di depannya. Seperti itu. Silakan Anda coba nanti di rumah ya untuk kalau mau lihat dia secara aja. Seperti itu. Kita lihat nah ini ada bentuk kernel yang lain. Ya, jadi ada bentuk kernel belah ketupat, ada bentuk cakram dengan titik hotspot masing-masing. Ya, ada juga bujur sangkar, mendatar, persegi panjang, oktagon, dan garis-garis. Ya. Caranya untuk mendapatkan masing-masing kernel tersebut bisa menggunakan perintah ini. strl ya, lalu dis,8. Maka hasilnya seperti ini. Jadinya bentuk oktagon ya.
Bisa juga yang lain. Seperti itu. Nah, ini adalah hasil erosi menggunakan kernel oktagon. Ya. Ada oktagon 6, ada oktagon 10. Semakin besar ukuran kernelnya, maka semakin kecil hasil erosinya, semakin tipis. Ya. Nah, selanjutnya operasi yang ke berapa nih? Ketiga. Operasi opening. Nah, operasi opening itu dia gabungan ya antara erosi dengan dilasi. Nah, jadi erosi dulu kita lakukan baru didilasikan. Dikasih kecil dulu lalu dikasih tebal. Seperti itu. Nah, ini operasi opening ini berguna untuk menghaluskan kontur objek dan menghilangkan seluruh pixel di area yang terlalu kecil. Nah, ini kita lihat pada contoh citra secara langsung ya, namanya struktur .png. Operasi opening. Nah, selanjutnya kita perhatikan dulu variabel img ini dia ini ada dua, yang i besar ini img i yang besar. Ini dia 2 dimensi, tapi tipe datanya integer. Berarti dia masih grayscale. Ya, iya grayscale. Selanjutnya kita konversi dulu ke biner, ya. im2bw panggil variabel citra aslinya, lalu level konversi yang kita inginkan. Nah, maka akan terbentuk variabel bw ini ya, dengan tipe data logical, berarti dia sudah citra binar. Selanjutnya kita panggil matriks kernelnya. Kernelnya agak besar ya. Terbentuk apa ini kernelnya? Ya, ada bentuk oktagon. Nah, ini kernelnya. Banyak baris, banyak kolom. Selanjutnya kita dilasikan. Dilasikannya itu kalau apa tadi opening ya. Jadi opening itu dilasi dulu baru erosi ya. Ya seperti itu. Jadi kita operasi dilasikan dulu baru dierosikan seperti itu. Nah, kita panggil dilasi menggunakan variabel g. Nah, selanjutnya m untuk operasi erosinya. Nah, setelah itu kita tampilkan. Nah, untuk menampilkannya ini dia langsung balik 01. Untuk menampilkannya kita pakai subplot ya. Subplot yang pertama itu citra asli dulu. Citra asli. Berarti yang BW. Subplot dulu ya, subplot ini terus im show BW. Nah, ini hasilnya citra asli ya. Terus citra hasilnya kita panggil di subplot 2. Apa yang kita panggil di sini? Variabel apa, Dek? Variabel G atau M? M. Iya, M. pinter. Pintar sekali. Siapa yang menjawab? Mega ya? Ganti, Bu. Siapa? Mulyanti. Oke, Mulyanti. Pintar ya, Mulyanti. Masya Allah. Di sini kita ganti jadi citra apa? Opening. Ya. Enter. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, gini. Jadinya ini opening. Apa dulu tadi? Dilasi dulu, dikasih tebal dulu, baru dierosikan, dikasih tipis seperti itu. Jadinya seperti ini. Bagaimana ya? Yang intinya kalau opening itu, kalau yang dia
yang sudut-sudut itu dia ubah Ki jadi melengkung seperti itu. Perhatikan Ki, ini ujung-ujungnya segitiga ini yang tadinya dia sudut jadi melengkung. Ini juga sudut jadi melengkung. Yang ini enggak terlalu, yang ini sudut yang lancip. Ya, yang lancip, sorry, bukan yang mengarah keluar, tapi yang lancip, sudut yang di dalam itu lebih kelihatan efeknya. Nah, perhatikan Ki ini ya. Nah, jadinya dia lebih tebal dan melengkung seperti itu. Itu opening ya. Nah, sekarang kita coba operasi apa namanya? Closing ya, yang terakhir. Nah, kalau closing, kalau tadi opening dilasi dulu baru erosi. Ini dilasi dulu baru erosi. Tapi kalau ini kan dia erosi dulu baru dilasi. Coba kita balik ini. Kita balik. Harusnya kalau ini terbalik begini hasilnya berbeda kah atau tidak? Kita ubah ya. Ini harusnya erosi dulu. Karena di dalam listingnya dia erosi dulu. Baru dilasikan. Yang M lagi kita ubah. Nah, ini dilasi. Ya, udah. Selanjutnya kita tampilkan lagi. Nah, agak salah kita di ini bukunya. Nah, kita panggil ulang ya citra aslinya. Lalu citra hasilnya. M juga. Udah. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi hilang ya opening. Jadi kebalik ya, harusnya erosi dulu baru dilasi. Jadi yang kecil-kecil itu, objek-objek yang kecil itu dia akan hilang kalau operasi opening. Ya. Seperti itu. Jadi yang kecil-kecil begini objeknya dia akan menghilang. Yang agak besar-besar begini dia dipertahankan. Itu. Nah, ini juga bisa kita gunakan listing opening.m. Nah, caranya begini aja. Cuman satu garis aja. Ya, boleh menggunakan ini. Kalau mau pakai function. Jadi tinggal dipanggil aja namanya opening. Terus ya, seperti itu aja. Ya, kita coba. Ibu sudah punya kah opening di sini? Opening ini ada ya. Coba kita panggil. Berarti saya pakai variabel baru aja, namanya n, lalu opening, kemudian dalam kurung apa itu? Berapa F dengan H, citra asli, berarti BW dengan kernelnya. Udah, kita panggil lagi subplotnya. Subplot citra asli. Lalu, lalu subplot citra hasil. Citra opening. Nah, tapi variabelnya kita ganti dulu. Jadi, N. Udah. Nah, akan tampil seperti ini. Kayak tadi, Ji, ya. Nah, cuman ini kita menggunakan function. Itu function opening. Ya, lebih ringkas ya, opening. Begitu juga dengan closing. Ya, kalau closing fungsinya itu dia menghaluskan kontur dan menghilangkan lubang-lubang kecil yang sudut-sudut lancip yang tadi. Ya, nah ini misalnya kita pakai daun gray. Daun gray, kita panggil dulu ya, daun gray. Itu sebentar kita langsung pakai anunya saja, functionnya ya, daun gray. Nah, tidak ada daun gray, berarti ini kita ganti ekstensinya. Oke, tidak ada juga, berarti daun apa dia namanya? Daun aja ya, ada daunan mungkin. Coba saya cek dulu daun gray namanya apa. Yang mana kayaknya hasilnya, kita lihat citranya dulu di. Nah ini, kita lihat di punya Ibu.
Garis C. Daun yang mana itu yang dimaksud? Daun bin kah? Dedaunan kah? Ini ya daun aja namanya. Daun.png, bukan green tapi daun. Ulangi, namanya daun.png. Oke, no props. Selanjutnya kita apakan? Binarkan dulu ya. Dibinarkan dulu. BW sama dengan IM to BW, lalu levelnya 0,65. Nah, ini. Nah, kemudian di BW itu kan yang di tengahnya itu dia warna putih nanti. Ini. Ya, supaya dia jadi hitam, maka kita komplementkan. Ya. Dikomplementkan pakai ini, not BW. Kalau bisa kita pakai variabel baru, NBW aja ya, NBW. Nah, sudah. Selanjutnya kita langsung saja oh ya belum, harus panggil dulu kernelnya, kernel H. Nah, setelah itu kita pakai functionnya nih, kayak opening tadi. Nih, kita pakai variabel apa ya? Closing, jadi namanya C aja. Nih, C sama dengan closing dalam kurung apa? NBW, kernelnya. Oke, selesai. Kita pakai subplot. Subplot yang pertama yang kita tampilkan adalah NBW. Ya, citra aslinya. Nah, ini dia. Oh, ini jadi putih. Ini jadi hitam. Selanjutnya, subplot kedua kita tampilkan citra openingnya, closingnya. Citra closing. Nah, gini. Jadinya seperti ini. Jadi lebih bersih ya hasil closingnya untuk objek daunnya ini. Yang tidak bersih itu malah latarnya. Ya. Tapi kalau objek daunnya sudah bersih. Nah, ini kan kalau di citra binar itu yang hitam bernilai 1, yang putih bernilai 0. Nah, kalau di dalam pengolahan citra itu yang 1 itu yang diproses, bukan yang 0. Jadi coba misalkan kita pakai yang binar yang semula ya, yang tidak kita komplementkan Ki. Kita ubah lagi closingnya jadi binar yang pertama tadi. Bagaimana kira-kira hasilnya? Ya. Oke, kita subplot lagi. Oh, no, salah. Bukan NBW. Kita close dulu. Yang kita mau tampilkan itu binarnya, bukan komplemennya. Nah, gini. Ya, ini satu. Ini hitam, ini putih. Nah, selanjutnya kita sudah di closing tadi toh. Nah, kita panggil nih hasil closingannya. IM show C. Nah, jadi tapi yang satunya malah tertutup. Ya, jadinya seperti ini closingnya. Ya, kurang begitu bersih ya kalau dia dalam bentuk binar aslinya. Ini hitam, ini putih. Tapi kalau kita balik, ini putih jadi hitam, dia jadinya bersih. Seperti itu. Ya, jadi itu closing seperti itu. Menghaluskan kontur dan menghilangkan noise-noise yang ada pada objek. Itu. Lubang kecil tertutup oleh closing. Ya, udah sampai di sini materi kita untuk morfologi. Ada yang mau ditanyakan? Jadi closing itu dilasi dulu baru erosi ya. Dikasih tebal dulu baru dikasih tipis atau ya agak bagaimanakah? Yang jelas hasilnya itu dia memperhalus atau menghilangkan
lubang-lubang yang ada pada objek citra. Jadinya dia lebih bersih seperti itu. Ada yang mau ditanyakan deh untuk operasi morfologi? Jadi ada 4, dilasi, opening, dilasi, erosi, opening, dan closing. Ya, kalau nggak ada Bisa yang mau, bertanya, Bu. iya silakan Farhan. Mengenai yang tugas 5 itu, Bu. Kan di situ disuruh buat operasi morfologi yang dilasi, erosi, opening, sama closing. Itu jumlah aksesnya berapa di situ, Bu? Kan saya tadi coba Aksesnya. kenapa, Bu? Aksesnya 4 Ji. Ada Iya, citra Bu. asli, citra Kan di binar, situ citra ada komplement. 4 itu, Bu. Cuma 4 di Iya. situ, Bu. Iya. Berarti yang harus ada di situ operasi dilasi, erosi, opening, sama closing. Coba perhatikan ke ini, Farhan, tampil nih di layar. Iya, Bu. Iya, oke. Jadi boleh kalau nggak mau repot ya, kan maksudnya Ibu itu di sini nanti dia berganti-ganti nanti hasilnya. Tapi kalau nggak mau repot ya silakan Iya, Bu. tambahkan Ki lagi eksis. Kalau mau ya kalau Beda-beda, mau Bu. dipisahkan. Iya, silakan dibeda-bedakan aja. Di sini dilasi, di bawahnya lagi erosi, opening, closing. Boleh. Silakan Oh, iya, Bu. berimprovisasi. Iya. Yang penting tidak keluar dari tujuan tugasnya, yaitu membuat GUI ya, aplikasi GUI, Iya, Bu. kemudian di dalamnya ada 4 operasi, dilasi, erosi, opening, closing, dan jangan lupa ini supaya enggak beratkah kita rasa kalau Ibu tulis di sini minimal 3 kernel. Terus maksudnya Ibu itu supaya kalian bandingkan antara kernel 1, kernel 2, kernel 3 tuh semakin kenapa Ki hasil dilasinya, erosinya, openingnya, closingnya, sehingga kalian bisa menganalisa ya bahwa semakin tinggi ukuran kernelnya atau semakin besar ukuran kernelnya maka hasilnya kenapa, semakin kecil ukuran kernelnya maka hasilnya semakin apa, seperti itu. Beratkah dirasa? Kalau berat ya cukup Bagaimana 1 itu, Bu? kernel aja. Kalau Kernelnya, iya, Bu. kalau kernel itu kan Tadi tadi saya yang coba itu, Bu. Aha. Yang kan saya coba, Bu, buat kayak gitu, Bu, kayak 3 kernel. Pas penampilan citra sini itu, Bu, dia cuma muncul di satu ini, Bu, di satu citra, Bu, di satu ini, Bu, yang aksesnya itu, Bu. Iya memang. Jadi ganti-gantian, iya, Ki. Bu. Ganti-gantian. Jadi di listingnya nanti itu toh ganti Ki kernel yang pertama itu misalnya once 4 dulu, kernel 2-nya once 5, kernel 3-nya once 6. Nah, itu nanti dalam listing kita ganti nilai kernelnya. Jadi nanti silakan di copy masing-masing hasilnya. Jadi bagaimana hasilnya kalau yang kernel 1 copy ke dalam tabel. Ganti lagi listingnya, lihat lagi hasilnya, copy lagi hasilnya ke kernel 2. Ganti lagi Seperti once-once-nya yang diganti ya, Bu? Iya, kernelnya aja yang diganti sama hasilnya. Tah? Oh iya, Bu. Iya, berarti paham, yang di metadata-nya itu, Bu, satu itu misalnya, Bu, satu akses saja, Bu, itunya, Bu, kotaknya, Bu. Nanti sisa di apa? Diubah-ubah ininya, Bu. Yang di rumusnya. Iya. Oh, boleh. Iya. Karena kalau kita mau beda-bedakan Ki kernelnya, kita sendiri gitu yang sulit, berarti ada 3 nanti dilasinya. Dilasi kernel 1, iya, dilasi kernel 2. Iya, jadi jangan nih. Begitu aja kita mau yang bermain di listing. Iya, Nanti Ibu periksa tugasnya akan kelihatan gitu pasti hasilnya yang berbeda kernel. Kalau sama hasilnya berarti dia ada ganti-ganti kernelnya ini. Oke. Jadi seperti ini ya, hasilnya ini tuangkan ke dalam bentuk tabel seperti ini. Nah, jadi ini kalau kalian sudah bisa menyelesaikan ini tugas 5, ini sudah menjadi cikal bakal menjadi skripsi deh ya. Jadi kalau kalian sudah mampu menyelesaikan ini tugas 5, ini tugas kecil seperti ini bisa mengantarkan kalian menjadi sebuah tugas besar dalam bentuk skripsi seperti itu. Karena seperti ini nih modelnya nanti kita bikin skripsi pada topik pengolahan citra. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Terima kasih ya Farhan pertanyaannya. Ada lagi? Ya, Bu. Yang lain ada lagi yang mau Nanti bertanya? saya mengerjakan baru bertanya, Bu. Nanti dikerjakan dulu baru bertanya. Iya, Bu. Iya, silakan. Oke, jangan ragu-ragu bertanya ya. Kalau bisa bertanya aja di grup ya supaya langsung yang lainnya menyimak dan yang lain juga termotivasi untuk mengerjakan tugas. Oke, terima kasih untuk waktunya yang berapa orang ini. Ibu sebut dulu namanya, ada Mega,
Farhan, Ikmar, Aditya Ramadan, siapa lagi? Nureski, Ainun, Zakia, Firman, dan Mulyanti. Ya, terima kasih atas waktunya ya. Semoga bernilai bermanfaat buat adik-adik sekalian mengerjakan tugas 5. Kita tutup kelas hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama.